siang Ibu. Selamat siang. Ya, pertama-tama terima kasih atas waktunya di sini. Saya mau minta mendengarkan sharing Ibu sebagai pimpinan. Jadi kami mendapatkan modul Ibu sebagai guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, tentu Ibu sebagai pimpinan sekolah selama ini banyak menghadapi masalah-masalah ya Bu ya, tentunya ya. Nah, Ibu sebagai seorang pimpinan, Ibu langsung aja ya Bu ya, bagaimana menyikapi ataupun memandang setiap permasalahan yang terjadi di sekolah, baik itu dari permasalahan siswa yang secara tidak langsung mungkin kita lihatnya guru yang turun, tetapi bisa juga kadang-kadang Ibu harus memutuskan, kemudian dari kepegawaian, manajemen sekolah dan lain-lain sebagainya. Gimana Ibu memandang setiap permasalahan itu? Setiap permasalahan ini kita lihat dari berat atau ringannya ya. Yang pertama, kalau dia ringan masih bisa diatasi oleh wali kelas tentang pembelajaran atau tentang aktivitas siswa di lingkungan sekolah. Ya, kalau mereka bisa, oke, silahkan diselesaikan. Kalau sudah ranahnya ke orang tua dan selagi itu masih bisa dikomunikasikan dengan orang tua dan orang tua tidak ada keluhan atau tidak ada komentar miring tentang sekolah lagi dan dianggap sudah selesai, saya pikir nggak perlu turun tangan atau campur tangan kepala sekolah. Hanya perlu dijelaskan dalam briefing pagi sehingga teman-teman mengetahui masalahnya apa, cara mengatasi apa, sehingga itu jadi pembelajaran buat kita semua. Tapi kalau misalnya masalahnya sudah berat, maka walaupun sudah dikomunikasikan dengan guru dan guru merasa itu sudah selesai tapi orang tua merasa masih kurang nyaman, maka silahkan dikomunikasikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah akan mempertimbangkan tentang masalah yang sedang dihadapi. Lalu kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Salah satunya adalah komunikasi, itu yang penting. Oke ya Bu. Nah, ini masalah secara umum ya Bu. Nah, sekarang mungkin bagaimana kalau misalnya Ibu tentu pernah menghadapi ataupun menyelesaikan kasus-kasus ataupun permasalahan sekolah yang dilema Bu. Artinya ada dua hal, dua nilai atau dua kepentingan yang sama-sama benar dan tapi harus dikorbankan salah satu. Tentu kita ngambil ini ada yang tidak senang ataupun ada pihak yang disenangi. Nah, gimana itu Ibu memutuskannya pada waktu itu? Kita ambil kasus saja satu, ini ada kisah orang tua yang datang ke kepala sekolah karena merasa sudah mengkomunikasikan kejadian ke guru yang bersangkutan, karena ini dalam aktivitas pembelajaran, jadi merasa kurang nyaman, kurang puas apa yang sudah dilakukan oleh guru tersebut. Nah, setelah disampaikan, guru menganggap masalahnya sudah selesai, tetapi menurut orang tua itu belum selesai. Jadi akhirnya disampaikan ke kepala sekolah. Bagaimana saya menanggapi itu ya, satu-satunya cara yang utama adalah kita komunikasi. Saya pertemukan antara orang tua dengan guru yang bersangkutan. Jadi saya mendengarkan kedua belah pihak. Jadi kalau sebelumnya satu pihak orang tua dan satu pihak guru, itu rasanya kurang fair ya. Jadi akhirnya dipertemukan kedua belah pihak. Setelah saya mengetahui itu, yang membuat dilema buat saya mengambil keputusan adalah apa yang dilakukan oleh guru ini, harapannya itu bisa mendidik anaknya, menegakkan kedisiplinan, bagaimana mengajarkan anak disiplin. Tetapi di satu sisi itu dianggap oleh orang tua sebagai kekerasan verbal atau sebuah ancaman bahkan. Nah, padahal di dunia pendidikan ancaman atau kekerasan verbal itu sebisa mungkin harus dihindari. Keputusannya adalah kita mempertimbangkan untuk jangka panjang. Jadi solusi menemukan sebab dan akibat itu kita komunikasikan bersama antara orang tua dan harus salah satu mengalah dalam hal ini karena guru sebagai pendidik dalam pelayanan pendidikan ya, yang sudah dia lakukan apalagi kekerasan verbal harus melakukan permohonan maaf terutama terhadap siswa meskipun siswa itu umurnya jauh di bawah kita ya. Dia harus menunjukkan sikap rendah hati, minta maaf, dan bagaimana reaksi siswa setelah kita minta maaf yang tulus.
Kalau hanya sekedar memenuhi permintaan kepala sekolah, mohon maaf, begitu saya rasa nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana ketulusan hati si guru untuk minta maaf. Dan setelah itu baru ke orang tua. Nah, bila perlu dalam hari itu juga kita selesaikan. Jadi jangan ditunda, sehingga cepat kelar masalahnya. Orang tua juga merasa nyaman. Dan saya yang dianggap sebagai pimpinan harus menjamin kenyamanan setelah proses mendamaikan itu. Dalam hal ini tidak hanya menjamin kenyamanan saja, tapi bagaimana menjamin si anak juga nyaman dan tetap mendapatkan haknya. Jangan sampai setelah terjadi kasus ini anaknya menjadi tidak nyaman atau gurunya menjadi tidak nyaman, maka hak si guru dan hak si siswa pasti tidak akan didapatkan. Di satu sisi gurunya merasa bagaimana ya, kok kepala sekolahnya kayaknya lebih membela orang tua. Satu sisi itu yang kadang dilema buat saya, tapi saya menegaskan kembali ke pihak guru. Ingat bahwa kita ini adalah pendidik. Kita harus mendidik. Bagaimana kata mendidik itu diartikan. Kita tidak hanya mengajarkan, tapi kita menjadi contoh kepada siswa. Kalau mereka sudah melihat itu, saya rasa orang tua pasti akan lebih menghargai dan menghormati. Begitu juga siswa. Karena ini pengalaman sudah pernah terjadi kepada saya. Berarti memang prinsipnya lebih ke hati nurani dan juga prinsip kebenaran ya Bu ya, Iya. sekadar aturan saja. Oke, baik Bu. Nah, dalam pengambilan kebijakan ya Bu ya, kadang-kadang itu harus memberikan suatu keputusan ataupun kebijakan. Nah ini sebelum Ibu mengutarakan atau memutuskan sesuatu, langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan tuh apa Bu prosesnya, prosedurnya Bu biasanya? Langkah maksudnya untuk diri saya sendiri. Iya, baik itu dari Ibu sendiri ataupun kepada orang lain ataupun rekan guru yang bersangkutan terhadap kebijakan sekolah terutama Bu, sebelum Ibu memutuskannya atau mengumumkan kebijakan tersebut. Jika kasus kejadiannya itu tidak menyangkut langsung ke siswa lain atau orang tua lain, saya biasanya mengkomunikasikan dengan guru yang bersangkutan dan orang tua secara langsung. Pribadi gitu. Iya, pribadi. Tetapi kalau misalnya ini menyangkut nanti ujung-ujung ke siswa yang lain atau ke guru yang lain atau ke orang tua yang lain, maka itu harus saya sampaikan ke teman-teman. Kurang baik juga jika semua keputusan itu harus diambil sendiri. Karena banyak sekali ide ataupun saran pendapat dari teman-teman yang bisa membantu saya mengambil keputusan. Baik Bu, nah sejauh ini Ibu sebagai seorang pimpinan di sekolah, tantangan seperti apa yang Ibu hadapi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dilematis ataupun memutuskan sesuatu gitu? Tantangannya adalah pertama waktu ya. Kalau sudah terjadi kasus yang berat ataupun ringan, orang tua menuntut kita agar cepat menyelesaikan itu. Nah, untuk yang namanya memenuhi keinginan orang tua harus cepat selesai, itu kita harus memikirkan mana yang harus jangka panjang, dampaknya jangka panjang, kemudian akibatnya apa kalau kita mengambil keputusan jangka pendek seperti itu. Jadi dalam kasus yang sudah pernah dihadapi, pertama itu masalahnya waktu. Kedua, tantangan saya adalah belum tentu semua orang tua menerima setiap keputusan yang saya ambil. Nah, bagaimana saya bisa menenangkan mereka agar mereka bisa menerima. Dan kemudian yang kadang lebih fatalnya lagi, justru yang intern kita atau guru yang bersangkutan itu juga belum tentu menerima. Nah, bagaimana juga saya memulihkan kondisi yang tadinya sudah dipanggil, pasti agak bagaimanalah dengan memperbaiki situasi yang sudah kayaknya kurang kondisif itu. Saya harus punya trik menenangkan dan mengubah situasi itu. Dan itu setiap tahun pasti ada kasus-kasus yang seperti itu. Nah, puji Tuhan selama 6 tahun ini berjalan, mereka semua ya bisa memahami seiring berjalanan waktu, dan mungkin ada perbandingan ya dengan pimpinan-pimpinan unit yang lain. Mereka bilang, oh
Bu Maria sudah semakin bijak mengambil keputusannya. Meskipun kemarin saya kayaknya kurang terima, tapi ternyata ini keputusan yang lebih bijak. Nah ini Bu, seberapa besar Ibu dalam memutuskan sesuatu itu harus melibatkan faktor-faktor lain atau melibatkan orang lain, seseorang gitu dalam memberikan keputusan atau mencari sebuah solusi atas sebuah permasalahan. Tadi mungkin sudah disampaikan kalau masalahnya besar dan itu memang keputusan itu nanti hasilnya akan melibatkan orang lain. Jadi mau nggak mau saya harus komunikasikan ke teman-teman. Jadi semua pegawai yang ada di sini itu saya anggap sebagai orang yang bisa membantu saya memberikan solusi. Karena belum tentu solusi yang saya berikan itu imbasnya baik untuk teman-teman juga. Nah, siapa tahu mereka juga mengalami hal yang sama, hanya mungkin tidak disampaikan ke saya. Jadi kalau sudah disampaikan ke teman-teman, oh berarti ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi kalau sesuatu itu akan terjadi berulang, mereka sudah tahu konsekuensinya apa. Sehingga tidak saling menyalahkan lagi, karena ini sudah kesepakatan. Mungkin ini terakhir ya Bu ya, sekedar refleksi kita dari apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai tadi yang terakhir. Kira-kira pembelajaran apa atau hikmah apa yang bisa Ibu pribadi petik dari cara Ibu menghadapi masalah ataupun memutuskan sesuatu, terutama yang dihadapkan dengan nilai-nilai dilematis gitu. Setiap tantangan itu pasti beresiko. Bisa beresiko baik, bisa beresiko buruk. Bagaimana kita dengan bijak untuk mengambil keputusan itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya.